Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hamid, kelas H, NIM 21000183991, akan mempresentasikan uji kompetensi 1 yang merupakan rangkuman dari materi 1 sampai 4. Pertemuan pertama, sejarah dan perkembangan teknologi web. A. World Wide Web, yaitu suatu ruang informasi di mana sumber dayanya berguna diidentifikasi oleh pengenal global disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Sejarah. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dan dibuatnya website yaitu untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi. Sejarah dan perkembangan teknologi web. Tugas 01B. Pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Berikut adalah gambar dari profil GitLab saya. Pertemuan 2. Pemrograman berbasis web. Dijelaskan tools-tools yang akan digunakan untuk pemrograman web. Diberikan contoh profesi yang berkaitan dengan web, fungsi dan jenis-jenis web. Mahasiswa diberi materi tentang arsitektur pemrograman web atau konsep pemrograman berbasis web client server. Penggunaan tools programming. Pada tugas pertemuan 02A, mahasiswa membuat perbandingan antara client-side dan server-side scripting yang berisi pengertian cara kerja persyaratan perangkat lunak tools yang akan digunakan dalam bahasa programming. Pada tugas 02B, mahasiswa ditugaskan untuk memasang atau menginstal aplikasi source editor berupa Microsoft Visual Code atau Sublime Text. Pada tugas 02C, mahasiswa ditugaskan untuk memasang atau menginstal aplikasi web server lokal yang di sini menggunakan aplikasi XAMPP atau SAM. Pada tugas 02D ditugaskan untuk yang pertama melakukan login pada web gitlab.com. Yang kedua membuat project baru di dashboard GitLab masing-masing. Pada tugas 02E, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemasangan Git client atau aplikasi Git di laptop atau plugin di masing-masing editor. Pertemuan 3. Client-side programming 1. A. Tugas 03A. Pemahaman HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet, singkatan dari Hypertext Markup Language. Pada tugas pertama, mahasiswa diberi tugas untuk membuat artikel yang membahas mengenai HTML yang meliputi semua elemen yang terkandung pada HTML seperti sejarah penemunya, pengertian, dan lain-lain. Pada tugas 03B, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemformatan paragraf. Pemformatan paragraf dilakukan menggunakan tag P. Pada tugas 03C, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemformatan agar bisa tebal, miring, garis bawah, dan kombinasi. Untuk pemformatan bercetak tebal dengan menggunakan tag B dan miring I, untuk garis bawah U. Selanjutnya pada tugas 03D, mahasiswa ditugaskan untuk memformat teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Berikut adalah contoh codingannya. Pada tugas 03E, mahasiswa ditugaskan untuk membuat kalimat menjadi ganti baris menggunakan tag BR. Tag BR ini digunakan untuk mengganti baris dan diletakkan pada akhir paragraf atau akhir baris. Pada tugas 03F, mahasiswa ditugaskan untuk memformat bentuk huruf, ukuran, dan warna. Berikut adalah contoh codingannya. Pada tugas 03G, mahasiswa ditugaskan untuk menyisipkan gambar dengan tag image source dan link tag href. Pada tugas 03H, mahasiswa ditugaskan untuk membuat tabel menggunakan tag table. Berikut contoh codingannya.
Pertemuan 4, Client-Side Programming 2, Frame dan Form. Form HTML adalah sebuah area yang mengandung elemen-elemen form. Elemen form adalah sebuah elemen yang memungkinkan user untuk memasukkan informasi seperti teks, text area, menu drop down, dan lain-lain. Elemen pada form. Yang pertama, input, berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. 2, select, berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Yang ketiga, text area, berfungsi sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Div merupakan generic block content yang dapat digunakan sebagai container atau penampung untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. B. Frame, berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berupa sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus, atau tergantung beberapa frame yang dibuat. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu jendela browser dibutuhkan beberapa frame. Yang pertama, frame set, mendefinisikan himpunan frame. Yang kedua, frame, mendefinisikan frame. Yang ketiga, iframe, mendefinisikan sebuah frame inline atau tidak semua browser mendukung. Berikut adalah contoh codingan untuk menggunakan tag form dan div. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.